Baiklah, perkenalkan nama saya Norman Krisdianto, saya dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan Financial Risk Management, manajemen risiko dan keuangan. Manajemen risiko adalah suatu pendidikan, struktur, atau metode dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Pentingnya manajemen risiko keuangan. Yang pertama, pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Yang kedua, adanya harapan yang besar dari investor, pihak-pihak berkepentingan lainnya, agar manajemen keuangan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Tujuan manajemen risiko. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah meminimalkan potensi kerugian yang ditimbulkan dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang. Yang pertama, risiko likuiditas. Timbulnya karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Yang kedua, diskontinuitas pasar, mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Yang ketiga, risiko kredit, merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang keempat, risiko regulasi. Risiko regulasi timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan sesuatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Yang kelima, risiko pajak, merupakan risiko bahwa transaksi hedge atau dalam kurung lindungan nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Yang keenam, risiko akuntansi, merupakan peluang untuk transaksi hedge dalam kurung lindungan nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak di hedge. Baiklah, yang selanjutnya, alasan mengelola risiko keuangan. Mengendalikan risiko keuangan dapat menimbulkan nilai perusahaan karena investor merupakan manajemen keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Manajemen ekspor yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada risiko bisnis utama. Demikian persentase dari saya kembalikan kepada teman yang selanjutnya lagi. Ucapkan banyak terima kasih. Itu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Yang keenam, risiko akuntansi, merupakan peluang untuk transaksi hedge dalam kurung lindungan nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak di hedge. Baiklah, yang selanjutnya, alasan mengelola risiko keuangan. Mengendalikan risiko keuangan dapat menimbulkan nilai perusahaan karena investor merupakan manajemen keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar.
Stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Manajemen ekspor yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada risiko bisnis utama. Demikian persentase dari saya kembalikan kepada teman yang selanjutnya lagi. Ucapkan banyak terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufina Aulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10, yaitu peranan akuntansi. Peranan akuntansi ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh buruk pasar. Yang kedua, mengkuantifikasi keseimbangan yang berhubungan dengan strategi respon risiko alternatif. Yang ketiga, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu. Yang keempat, mencatat produk lindung nilai tertentu dan mengevaluasi efektivitas program nilai tersebut. Risiko pasar. JP Morgan mengembangkan kerangka dasar untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko pasar yang disebut dengan kubus pemetaan risiko. Kerangka ini menunjukkan hubungan berbagai macam risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaing. Ini mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Penyimbangan. Peran lain dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko, di mana manajemen lebih suka untuk mempertahankan beberapa risiko yang dihadapi dibandingkan harus melakukan lindung nilai apabila biaya pelindungan risiko dirasakan lebih tinggi dari manfaatnya. Risiko falas timbul apabila perubahan kurs falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap potensi risiko falas ini berpusat pada dua jenis potensi risiko, yaitu translasi dan transaksi. Translasi. Potensi risiko transaksi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Karena jumlah dalam mata uang asing umumnya ditranslasikan ke dalam nilai ekuivalen mata uang domestik untuk tujuan pengawasan manajemen atau pelaporan keuangan eksternal, pengaruh transaksi ini menimbulkan dampak langsung terhadap laba yang dilaporkan. Potensi risiko transaksi diukur berdasarkan perbedaan antara aktiva dan kewajiban perusahaan dalam mata uang asing yang terpapar. Transaksi. Potensi risiko transaksi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi yang berdominasi dalam mata uang asing. Keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Laporan potensi risiko transaksi multi mata uang untuk anak perusahaan berisi pos-pos yang umum tidak muncul dalam laporan keuangan konvensional tetapi menimbulkan keuntungan dan kerugian transaksi seperti kontrak forward mata uang asing, komitmen pembelian dan penjualan masa depan, dan sewa guna usaha jangka panjang.